Halo temannya Velin, sebelum mulai aku mau ngingetin untuk tidak skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Sekarang aku berada di desa terdingin di Indonesia. Bukan desa, tapi lebih ke kota kecil gitulah di NTT. Disinilah rumah mama aku. Hari ini lemari dari atas dipindah ke kamar bawah. Awal-awal berada di rumah ini, jujur, aku kaget. Rumahnya sangat besar dan memiliki pekarangan yang luas. Mamaku di sini memelihara 10 ekor anjing, 3 dewasa dan 7 anakan. Ada mungkin 1000 orang yang nanya kenapa aku gak tinggal sama orang tua dan memilih tinggal bersama ama. Jawabannya, karena di NTT ini, aku tidak punya rumah, selain rumah ama. Aku anak broken home. Mama papaku sudah tidak lagi bersama sejak aku SMA. Dan mama tinggal di rumah ini bersama papa tiri. Jadi, rumah besar dan megah ini milik papa tiriku. Meskipun dia sudah membuka hati dan rumahnya untuk mama dan aku, hanya saja masih ada rasa sungkan yang tidak bisa aku ungkapkan. Aku bukan anak yang ekspresif. Aku tidak mudah bicara tentang perasaanku ke orang, bahkan ke keluarga sendiri. Meskipun keluarga besar papa tiriku menerima aku dan mama seutuhnya, tapi rasanya aneh gitu tinggal bersama mereka. Ditambah hubungan masa laluku dengan mama yang tidak begitu baik. Bagian itu tidak akan aku ceritakan detail, tapi sakitnya membekas menjadi trauma batin yang aku bawa sampai sekarang. Tak ada ulur tangan, tak ada rangkulan, yang tertinggal hanya kebingungan dan tak memiliki tempat kepercayaan. Intinya, aku melewati titik terhancurku sendirian. Aku hanya tidak ingin kalian berspekulasi atau membuat rumor tentang keluarga kami. Jadi harus aku luruskan di depan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bagi kalian yang bilang, kalau kalian iri dengan kedekatan keluarga kami, tolong jangan iri. Keluarga kami juga punya banyak cacat di kanan kiri. Keluargaku jauh dari kata sempurna. Kalau kalian anak broken home, pasti bisa mengerti. Meskipun bersikap kuat di luar, pasti di dalam diri sendiri ada bekas tusuk yang dalam. Jujur, aku rindu masa kecilku. Aku rindu bergurau lepas dengan kedua orang tua tanpa memikirkan kemana ujungnya. Aku rindu ketika aku yang selalu menjadi alasan untuk mereka bahagia. Kalau boleh, aku mau ngomong. Aku sangat suka dengan masa itu, Tuhan. Jika boleh memilih, tentu saja aku tidak ingin lahir di keluarga yang berantakan. Namun, aku selalu percaya dengan rencana atas hidup yang kujalani. Tentang papa mama yang menciptakan luka untukku, aku mencintai mereka sebagaimana aku mencintai diriku. Tak ada alasan untuk membenci mereka. Meskipun aku hanya dihadiahi luka. Maka buat kalian yang keluarganya masih utuh, bersyukurlah. Karena itu adalah anugerah yang orang lain inginkan. Termaksud aku. Hari ini aku pergi ke dokter mata karena sudah 2 minggu mata aku bengkak. Bersyukurnya bukan sakit berat. Tapi pulang membawa 2 jenis obat untuk jaga-jaga kalau bengkaknya semakin besar. Dan tenang aja, untuk sekarang sakit matanya sudah membaik, udah gak sakit lagi. Lanjut, malamnya kami membuat jajanan desa namanya lokojanga. Bikinnya gampang, hanya 3 bahan. Resep lengkap nanti tayang di YouTube ya. Kalau kami suka lokojanga yang empuk, soalnya ada tuh yang agak keras kayak yang dijual di pasar. Keluarga kami suka sekali makan makanan tradisional. Selain bikinnya lebih mudah,
bahannya juga gampang didapatkan. Di sela-sela memasak, aku selalu mencuri bahan-bahan makanan untuk diberikan kepada Molly, ibu dari 7 anak anjing. Molly ini kalem sekali, gak banyak tingkah. Adonan loko janga yang sudah jadi tinggal digoreng sebentar, kurang lebih 30 detik. Lalu harus langsung diangkat, tidak perlu sampai kecoklatan. Karena setelah itu akan dibalik gula merah untuk menambahkan cita rasa manis. Kelihatan gampang ya, tapi percaya deh, untuk menemukan konsistensi loko janga yang pas, gak kenyal dan gak terlalu keras, itu susahnya minta ampun. Makanya resep ini jarang ada di YouTube. Karena para pedagang punya resep rahasia dalam mengolah makanan tradisional yang satu ini. Lanjut karena aku tiba-tiba ngidam bola-bola udang setelah melihat konten masak orang luar negeri, jadi dong aku minta mama membuatkan masakan yang sama. BTW ngidam bukan berarti aku hamil ya, aku gak hamil. Nah, tips dari aku nih, kalau kalian mau membuat bola-bola udang seperti ini. Pertama, waktu udang digiling jangan terlalu halus, pastikan agak kasar. Ukuran bola udang jangan besar-besar, nanti tengahnya nggak mateng. Percaya deh, awal-awal masak banyak yang tengahnya nggak mateng karena kebesaran. Apinya juga harus benar-benar kecil tapi panas, karena roti tawar di luarnya menyerap minyak. Jadi, tidak boleh digoreng terlalu lama, nanti bisa berminyak. Sebenarnya, kalau mau tekstur bola yang tidak terlalu hancur, bisa dicampur dengan daging ayam giling mentah, supaya lebih padat aja sih teksturnya. Nah, untuk kalian yang lagi mencari menu diet rendah kalori, bola udang ini bisa menjadi menu yang cocok. Bagian roti luarnya bisa diganti dengan roti gandum. Dan jangan digoreng, cukup di air fryer saja sampai matang. Masyarakat di desa atau kota kecil begini harus pandai memasak. Kalau bisa bikin sendiri, jangan deh beli di luar. Alasannya karena harga makanan di desa itu tidak murah. Namanya aja desa. Tapi kalau beli makanan di luar, harganya seperti harga restoran. Satu porsi nasi goreng itu bisa 40.000. Belum lagi lauk pauknya. Kalau masak pasti jauh lebih hemat. Ingat ya, bukan berarti kami pelit dan perhitungan soal makanan. Tapi sebagai ibu rumah tangga seperti mama, dia harus pintar mengolah keuangan. Kalau bisa masak sendiri, kenapa harus beli di luar sih? Selain lebih hemat, juga lebih sehat tentunya. Malam ditutup dengan memberi makan anjing-anjing mama. Anjing-anjing di rumah ini makan makanan manusia dan bukan dog food, karena jauh lebih murah. Pokoknya nasi harus ada tapi lauknya bebas. Boleh ayam, ikan, daging sapi, ataupun babi. Yang kecil-kecil ini usianya 4 bulan dan makannya masih disuap. Selain melatih mereka agar patuh terhadap perintah, juga mengurangi keributan antar saudara. Namanya juga masih bocil. Otaknya belum berkembang dengan baik. Kalau nggak berantem, ya kerjaannya gangguin saudaranya yang lain. Total harga makanan untuk 10 ekor anjing kurang lebih 1,5 juta per bulan. Murah kan? Karena makan makanan manusia, bukan beli makanan anjing. Bisa bangkrut. Anjing-anjing di sini tidak diperjualbelikan. Semuanya mamaku rawat sendiri. Dan kami hafal loh, 10 nama anjing kami. Lucu ya? Ya udah deh, itu aja kegiatan kami hari ini. Mulai pagi ke dokter sampai malam. Sebelum pergi, jangan lupa support dengan memberikan subscribe dan like-nya. Besok mampir lagi. Jangan sungkan-sungkan. Anggap aja rumah sendiri.